Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang kita sudah jarang mendengar kisah inspiratif ini, atau bahkan sudah hampir dilupakan. Ini adalah kisah tentang bagaimana keteguhan keyakinannya menjadikan seorang perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Siti Masyidah yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'aun. Kisah Siti Masyidah ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berisra Mi'raj. Beliau mencium aroma yang sangat harum. Penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan soleh bernama Siti Masyidah dan anak-anaknya." Siti Masyidah ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu yang menjadi pelayan dari Siti Aisyah, yaitu istri dari Fir'aun, Siti Masyidah itu bertugas mengurus anak-anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masyidah bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Nabi Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan ke sungai, dan kemudian Hazakil menjadi suaminya. Siti Masyidah dan suaminya ini sudah beriman kepada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikannya dari Fir'aun. Namun suatu ketika Masyidah menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh oleh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam. Siti Masyidah sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Aisyah. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masyidah dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masyidah yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Masyidah menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyidah. Saat itu Masyidah sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masyidah dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Rabbku, juga Rabb ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, kata Siti Masyidah. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyidah tersebut kepada bapaknya. Namun Masyidah tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Lalu Masyidah dipanggil, ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyidah tidak mengelak dengan tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul, bahwa tidak Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar.
wadah panas itu untuk menggondok Maisitah beserta anak-anaknya, dan pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Maisitah diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, dan sebaliknya nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Maisitah tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun. Pendirian Maisitah semakin mempermalukan Fir'aun. Lalu raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Maisitah satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Maisitah. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas? Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan ke dalam tembaga panas, Maisitah sempat ragu. Namun kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Maisitah itu meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anak yang membuat keraguan Maisitah hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Maisitah membaca, Bismillah tawakkaltu 'alallah, wallahu akbar. Siti Maisitah dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqamah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Maisitah dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah lebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Maisitah bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat, hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Hingga pada akhirnya aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Maisitah bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril alaihi salam. Demikian kisah seorang perempuan soleha bernama Siti Maisitah yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.